Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok Big Data Analytics dari kelas TI 3C akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Analisis Spasial dan juga Prediksi Harga Sewa Airbnb di New York City atau NYC menggunakan Apache Spark atau PY Spark. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di awal ada saya sendiri yaitu Putro atau dikenal sebagai saya Dian Putra. Selanjutnya ada rekan saya Dirga Prianto atau akrab disapa Dirga. Kemudian yang terakhir ada rekan saya Akmal Faiz yang akrab disapa Faiz yang akan menjelaskan beberapa tab dari presentasi kali ini. Baik, kita langsung lanjut saja. Yang pertama dari latar belakang dan juga penjelasan permasalahan. Mari kita mulai dari latar belakang proyek ini. New York City adalah salah satu kota terpadat di dunia dan juga sebagai pusat pariwisata. Airbnb tentunya menjadi alternatif akomodasi yang cukup populer. Namun bagi pemilik properti atau host, menentukan harga sewa per malam atau price yang optimal sangatlah sulit. Terlalu tinggi membuat properti sepi, terlalu rendah membuat rugi. Bagi tamu atau guest, memahami harga sewa penting untuk memastikan mereka membayar harga yang wajar. Oleh karena itu, kami menggunakan Apache Spark atau PY Spark untuk pengolahan data terdistribusi dan juga pemodelan yang cepat serta scalable. Untuk pertanyaan bisnisnya, berdasarkan hal ini, kami merumuskan ada 4 pertanyaan bisnis utama, yaitu yang pertama, bagaimana sebaran spasial dan harga sewa properti Airbnb di NYC berdasarkan wilayah dengan kode neighborhood dan juga tipe kamar room underscore type. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi harga sewa Airbnb New York City. Dan yang ketiga, ada seberapa akurat model machine learning ini berbasis Spark ML Lite dalam memprediksi harga sewa dalam eh, hotel di Airbnb. Yang terakhir, algoritma regresi manakah di antara linear regression, decision tree, dan juga gradient boost tree yang memberikan akurasi yang paling tinggi. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama untuk persiapan lingkungan kerja atau environment setup. Untuk persiapan lingkungan kerja ini sendiri, kami menggunakan library FindSpark untuk memanggil modul VY Spark di lingkungan lokal dan kemudian menginisialisasikan sesi Apache Spark-nya dengan memory of heap sebesar 2 GB untuk optimalisasi komputasi terdistribusi. Bisa dilihat di sini ada kode untuk menginstal PySpark dan juga FindSpark secara dinamis jika belum terinstall dengan import PySpark, import FindSpark, except import error. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian konfigurasi Java Home secara lokal jika terdeteksi Pet Unity OpenJDK. Kemudian yang ketiga ada inisialisasi FindSpark dan juga import modul yang kita akan butuhkan nantinya. Yang keempat membuat sesi Spark itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut saja untuk penjelasan dataset atau dataset description. Dataset yang kami analisis ini bersumber dari Kaggle NYC Airbnb 2019 dengan total 48.945 baris dan juga 16 kolom data awal. Fitur-fiturnya sendiri mencakup informasi spasial yaitu latitude, longitude, karakteristik sewa, minimum nights, room type, availability, dan juga ulasan atau reviews. Dan bisa dilihat ini adalah kode untuk mengimpor dataset secara lokal dengan fitur-fitur atau metadata yang ada di bawah ini sebanyak 16. Untuk eksplorasi data awal atau exploration data analysis atau IDE, kami memeriksa skema data dan tipe variabel untuk kolom numerik utama seperti price, minimum night, dan juga number of reviews dan memahami sebaran data awal. Selanjutnya, proses pembersihan data, kemudian analisis spasial, dan juga rekayasa akan dijelaskan oleh rekan saya Dirga. Kepada Dirga, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan saya Putro. Ini saya sebenarnya perkenalan saya Dirga melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Putro sebelumnya. Di sini mulai dari data cleaning atau pembersihan data.
Langkah pertama adalah data cleaning atau pembersihan data dari dataset awal yang melakukan beberapa penyesuaian. Satu, menghapus kolom yang tidak relevan dan dengan presisi harga seperti indeks, ID, name, host ID, host name, dan last review. Kedua, mengatasi missing value kolom review per month yang nol kami isi dengan 0.0 karena nol di sini mewakilkan listening baru yang memiliki review. Kami juga menghapus record yang tidak memiliki koordinat, latitude atau longitude atau nama wilayah. Ketiga, menghapus data duplikat secara keseluruhan. Selanjutnya, menangani outlier atau pencilan ekstrim. Kami membatasi harga sewa hanya di rentang 1 US dollar hingga 800 US dollar per malam. Untuk menyaring listing mewah ekstrim yang dapat merusak gradien regresi serta membatasi durasi sewa minimum di 30 malam ke bawah karena fokus kami adalah sewa jangka pendek. Setelah pembersihan dataset, kami menyusun menjadi 47.745 baris yang bersih dan valid. Di sini muncul data missing value-nya sebelum pembersihan. Kelas menengah yang terjangkau. Di sini muncul grafik distribusi harga sewa Airbnb NCC per malamnya. Kemudian ada analisis tipe kamar vs harga. Grafik box plot berikut ini memperlihatkan hubungan antara tipe kamar dan harga sewa. Bisa kita lihat properti jenis entire home atau APT, seapartemen atau rumah memiliki median harga tertinggi dan penyebaran harga yang sangat luas hingga batas atas 800 US dollar. Sebaliknya tipe private room atau shared room memiliki harga sewa yang jauh lebih murah dan stabil. Ini ada muncul juga hubungan kamar dan dengan harga sewa Airbnb NCC. Kemudian ada analisis distribusi spasial dan harga. Grafik scatter plot di bawah ini memetakan sebaran properti Airbnb di NCC berdasarkan koordinat geografis dan harga sewa. Titik kuning dan hijau terang harga tinggi, mendominasi area Manhattan dan Brooklyn Barat seperti Williamsburg. Sementara area Queens, Bronx, dan Staten Island didominasi warna ungu gelap, harga lebih terjangkau. Hal ini membuktikan pengaruh lokasi geografis yang sangat kuat terhadap tarif sewa. Ini juga muncul gambar sebaran spasial Airbnb di NCC berdasarkan koordinat dan harga sewa. Ini juga ada metrik korelasinya. Transformasi data dan rekayasa fitur, fitur engineering dan transfer. Sebelum pemodelan, kami melakukan fitur engineering karena algoritma machine learning di Bespark memerlukan fitur masukan numerik. Kami melakukan transformasi berikut. Satu, mengubah variabel kategori teks seperti room type, neighborhood menjadi indeks numerik menggunakan string index. Kedua, mengonversi indeks tersebut ke bentuk vektor biner menggunakan one-hot encoder menghasilkan room type fetch dan neighborhood fetch. Tiga, menggabungkan seluruh fitur prediktor seperti latitude, longitude, minimum next, number of review per month, calculate those listening count available 365 serta respon one room type neighborhood ke dalam satu kolom vektor tunggal bernama fitur menggunakan vektor assembler. Semua proses ini kami bungkus secara rapi dalam Spark ML pipeline agar proses pelatihan dan pengujian konsisten selanjutnya untuk pemodelan machine learning akan disampaikan oleh rekan saya Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Baik, terima kasih Dirga. Kembali lagi, sebelumnya saya Faiz akan melanjutkan presentasi yang sudah sebelumnya dimulai oleh teman saya Putro dan juga Dirga.
Di sini saya akan melanjutkan pada modelan machine learning, legacy Spark, ML, machine learning, LIB. Jadi Mas, pertama data membagi data menjadi terubah atau DF transform dengan data dalam data training dan data testing dengan proporsi 80/20 secara acak dengan shift 42 untuk menjaga probabilitas. Kami mendapatkan di sini kita lihat 38.367 baris untuk pelatihan model dan 9.378 baris untuk pengujian model. Kemudian pada model jatuh linear RNG, di sini ada parameter yang digunakan max, ITER 10, iterasi optimal maksimum, regresi pram 0,3, elastic net pram 0,8, di mana eh, sekarang kita masuk ke model regresi. Model pertama dilatih linear regresi atau LR sebagai baseline. Model ini akan memintakan hubungan linear antara fitur prediktor dengan harga sewa digunakan regulasi elektif net untuk mencegah overfitting. Dan model 2 adalah decision tree atau DT regression dengan batas kedalaman maksimum 8 tingkat. Model keputusan ini diharapkan dapat menangkap hubungan non-linear antara variabel yang ditandatangani oleh regresi linear sederhana. Kemudian ada model 3, gradient bootstrap atau GPT regressor. Model ini melatih serangkaian pohon keputusan secara bertahap untuk menurunkan kesalahan prediksi dari pohon-pohon sebelumnya guna mencapai tingkat akurasi yang maksimal. Kemudian saya ada evaluasi dan juga perbandingan performa model. Kita masuk ke tahap uh, evaluasi performa model. Kami menguji 3 model regresi. Ada linear regression, ada decision tree, dan juga terakhir gradient boost tree. Ada data testing dan juga membandingkan hasilnya secara langsung. Dari grafik batang berikut, membandingkan performa ketiga model regresi yang telah kami latih berdasarkan 2 metrik utama, yaitu R squared atau R kuadrat dan juga root mean square error atau RMSE. Kita bisa lihat nih dengan jelas bahwa model RBT atau Radian Boost Trees menempati posisi teratas dengan nilai R kuadrat yaitu 0,4786 dan RMSE terendah yaitu 76,93 USD. Consolidation tree dan juga linear regression. Kita lihat nih di sini. Oke, terakhir berdasarkan visual evaluasi model berikut, kami adalah pembahasan hasil dan juga analisis rekomendasi bisnis dari kami. Pertama adalah faktor spasial dan juga harga. Jadi wilayah Manhattan dan sebagian barat Brooklyn seperti Williamsburg terbukti merupakan zona sewa termahal karena berdekatan dengan pusat wisata dan juga bisnis. Tipe kamar rental home atau apartemen mendominasi dengan harga tertinggi dibandingkan tipe kamar lainnya. Kemudian ada rekomendasi bisnis untuk kos baru. Model PSI GPT ini akan diintegrasikan sebagai dynamic pricing tools untuk menyarankan harga sewa awal yang kompetitif namun tetap memberikan keuntungan optimal berdasarkan lokasi geografis dan juga tipe kamar properti mereka. Ketiga, ada rekomendasi bisnis dan juga Airbnb. Analisis sebaran spesial membantu untuk mendeteksi area yang padatannya tinggi untuk mengarahkan kampanye pemasaran bagi host baru untuk di wilayah pinggiran kota seperti Staten Island atau Bronx yang pasukannya masih sedikit.
Jadi secara keseluruhan, Apache Spark atau PySpark terbukti sangat efektif dan juga terukur untuk analisis spesial dan juga pemodelan prediktif harga sewa berskala besar. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.